Bapak Ibu semuanya, dan sudah mencapai posisi bronze agensi ya. Dan bahkan Bapak Ibu semuanya, narasumber kita 2018 kemarin berhasil mendapatkan trip mengikuti cruise ya 2018 yang lalu. Dan nanti kita juga akan dengerin ya seperti apa pengalamannya mengikuti trip kapal pesiar dari 3i Networks ya. Langsung saja teman-teman semuanya kita berangkat ke Bali untuk ngobrol bersama dengan Ibu Nimade Susilawati. Oh, nama saya Nimade Susilawati, saya orang Bali, asli Bali Pak. Tapi biasa akrab dipanggil Ibu Susi gitu. Nah, saya mengikuti program CAR 3i Network ini, kenal program 3i Network ini dari salah satu teman baik saya gitu. Jadi beliau mengajak saya ketemuan. Akhirnya beliau mengeluarkan fleet chart, beliau menginformasikan tentang asuransi. Tapi waktu itu jujur saja saya tidak terlalu tertarik karena saya sendiri sudah mempunyai polis asuransi baik kesehatan maupun beasiswa anak-anak saya. Ya, tapi yang terakhir beliau katakan bahwa di sini ada peluang bisnisnya, di mana kita ada potensi untuk mendapatkan penghasilan dari puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah gitu. Nah, saat itu baru saya balik bertanya gitu, ada apa kok bisa kita mengikuti nabung plus proteksi dan sekaligus ada penghasilannya begitu. Nah, baru saya mulai kepo Bapak Frans. Nah, jadi beliau katakan bahwa di sini benar-benar ada peluang bisnisnya yang bisa dikerjakan bersama-sama, jadi secara teamwork gitu. Wah, ini kayaknya bagus banget gitu. Nah, jadi dari alasan itu saya langsung ambil Pak Fran, saya langsung join waktu itu. Padahal saya tidak melihat lagi latar belakang saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan, yang tidak punya uang. Kondisi ekonomi saya juga pada saat itu sedang minus sekali ya, boro-boro zero ya, tetapi ini minus Pak Frans. Tetapi dengan niat dan keyakinan saja bahwa saya akan bisa mendapatkan penghasilan dari program ini, akhirnya uang itu tiba-tiba aja ada di tangan saya. Artinya ya boleh ya, kalau kita ada niat, uang itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Mungkin dari pinjam dulu, mungkin dari ya ambil dulu dari dana uang dapur atau yang apa saja gitu. Yang penting niat saja dulu gitu. Saya yakinin saja bahwa bulan depan saya pasti mendapatkan elit gitu. Jadi dengan elit kan itu kurang lebih 1.800.000 sampai 1 juta lah ya, pasti kalau saya pinjam sekarang 400.000 kan sudah secara otomatis itu terbayar gitu. Akhirnya saya memang pinjam. Dan satu lagi, saya tidak konfirmasi ke pasangan saya dulu. Nah, itu lagi hebatnya, sudah ibu rumah tangga, nggak ada duit, uang pinjam, tidak ngomong pula ke suami gitu. Jadi benar-benar nekat Pak Frans gitu. Akhirnya untungnya dari keputusan yang saya ambil dengan modal nekat di tahun 2015 itu ya menjadikan saya seperti sekarang ini, saat ini gitu Pak. Di awal memang saya mengalami satu musibah pastinya gitu, tapi sebelum itu saya memang suka mencari peluang-peluang yang bisa saya mempunyai penghasilan sendiri, walaupun sedikit, tetapi itu penghasilan yang bisa saya hasilkan dengan jerih payah sendiri gitu. Mulai ya jualan yang kecil-kecilan seperti itu dulunya di tengah-tengah kesibukan saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Tetapi saya tidak bisa tetap berada di zona nyaman karena di tahun 2014 Pak Frans itu saya benar-benar dihadapkan dengan satu musibah yang sebelumnya tidak saya duga sebelumnya gitu. Dimana waktu itu satu di antara 3 kepastian waktu itu mengena di keluarga saya. Suami saya waktu itu kena musibah yang harus mengalami operasi besar, sehingga pasca operasi itu mengharuskan suami saya harus bed rest kurang lebih sampai 1 tahun Pak Frans. Bayangkan kalau saya bergantung sama suami, ketika suami saya tidak mampu lagi bekerja, terus saya punya keluarga mau minta ke siapa? Terus anak-anak saya mau putus sekolah,
Apa anak-anak saya tidak makan? Apa saya tidak melanjutkan kehidupan saya? Itu tidak ada di dalam kamus kehidupan saya. Waktu itu saya benar-benar, makanya ketika saya ketemu program ini, saya benar-benar dalam kondisi yang sangat minus gitu. Jadi syukurnya memang waktu itu suami saya sudah join asuransi kesehatan, sehingga untuk biaya operasinya, biaya rumah sakit memang tercover oleh asuransi. Tetapi biaya hidup saya selama 1 tahun, itu yang menjadi pertanyaan Pak Frans. Kalau saya tetap menjadi diri saya sebelumnya, aman dan nyaman di situasi seperti itu, saya tidak tahu lagi saya harus bagaimana kelanjutannya, seperti itu Pak Frans. Sehingga itulah salah satu motivasi saya harus mempunyai penghasilan, saya harus bisa menghidupi keluarga saya dengan dan tanpa suami, seperti itu Pak Frans. Saya kondisikan bahwa diri saya single fighter, tetapi saya tidak single fighter. Saya posisikan diri saya single parent, tetapi saya tidak single parent gitu. Tetapi jadi usahanya tuh beda dong ya. Jadi semangatnya beda gitu. Motivasi saya bekerja itu berbeda. Nah, di awal yang saya bayangkan mudah ya. Setelah saya implementasikan itu ternyata mudah tapi susah. Susah tetapi mudah gitu. Jadi kayak gitu deh Pak Frans. Nah, tetapi dengan niat saya itu tadi, dengan motivasi saya itu tadi, saya tetap berusaha saja dengan mengajak hot market dulu, artinya keluarga saya dulu gitu. Tetapi dari 10 orang yang saya kenalkan program ini di awal, dari keluarga saya itu sendiri semuanya menolak Pak Frans gitu. Mungkin mereka belum percaya karena saya hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi mereka tahu persis latar belakang saya seperti apa, yang hanya di rumah saja, yang hanya ngajak anak-anak saja gitu. Ya manusiawi saja, tetapi saya berbesar hati saja Pak Frans. Walaupun jauh di lubuk hati saya tuh menangis gitu. Saya benar-benar merasa, keluarga saya aja tidak percaya, bagaimana dengan orang lain gitu. Tetapi ternyata ini memang perlu pihak ketiga, seperti moto kita teamwork ya. Jadi saya minta dibantu sama sponsor saya atau upline saya untuk menjelaskan program ini secara detail gitu. Jadi ya puji Tuhan, di awal saya mendapatkan kurang lebih 5 orang yang masih notabene keluarga saya, sehingga di awal pun saya mendapatkan bonus pertama itu kurang lebih 850.000 Pak Frans. Nah, ketika saya sudah mendapatkan statement bonus 850.000, saya baru ngomong kepada suami bahwa saya mengikuti program seperti ini gitu. Nah, suami saya bersyukurnya beliau mendukung semuanya. Bahkan ketika saya suruh antar sana sini pun oke saja gitu. Tapi dalam proses itu memang sih saya katakan tidak semuanya mulus Pak Frans. Dari jalan dari sini sampai kurang lebih jarak 4 jam ya, 4 jam sampai 5 jam itu ke Jembrane dengan tangan kosong ya. Tetap sih manusiawi aja, saya tetap merasa sebagai perempuan saya tetap mencurahkan hati dan perasaan saya dengan menangis. Yang dikatakan oleh suami saya waktu itu, sudah kalau tidak tahan jangan dilanjutkan, saya masih bisa menafkahi kamu, katanya begitu. Cuman saya nggak mau, saya sudah nyemplung, saya nggak mau hanya basah separuh, sekalian sudah basah gitu. Saya jalankan saja prosesnya, saya nikmati saja prosesnya dengan senang hati dan penuh rasa syukur ya. Ya puji syukur sampai juga Pak Frans di sekitar di bulan Februari atau Januari ya, itu saya sampai mencapai di posisi tim agensi. Tapi waktu itu saya belum mengenal sistem Pak Frans. Saya masih bergerak sendiri aja. Jadi apapun saya masih lakukan dengan sendiri saja, karena ketika saya mencapai di tim agensi, sponsor saya pun pergi meninggalkan saya. Seperti itu. Tapi bersyukurnya Pak Frans, saya diketemukan langsung, diperkenalkan oleh mentor saya yang sangat luar biasa dan rendah hati. Beliau walaupun masih muda tetapi mau merangkul saya
ya, beliau Bapak Adi Antara, Platinum Agency Indonesia. Jadi saya sampai saat ini masih tetap dibimbing dan diarahkan oleh Bapak Adi Antara. Seperti itu, sehingga seiring perjalanan waktu, tidak dalam jangka waktu yang lama saya mencapai ke leader agensi. Baru 6 bulan ya, kalau kurang lebih itu saya bisa mencapai di posisi bronze agency. Jadi dari situ saya melihat bahwa tidak harus dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan penghasilan 5 juta. Bronze agency waktu itu saya di awal mendapatkan penghasilan 5 juta Pak Frans. Jadi baru 6 bulan saja bergabung, 6 bulan saja mengerjakan bisnisnya, itu saya mendapatkan penghasilan 5 juta rupiah setiap bulannya. Itu yang benar-benar sangat saya syukuri. Saya benar-benar ingin sekali mengajak dan menginspirasi ibu-ibu rumah tangga di seluruh Indonesia ya. Jadi jangan sampai tergantung kepada suami. Boleh ya, benar. Saya katakan ini pengalaman saya pribadi. Jangan tergantung pada penghasilan suami, karena bagaimanapun juga kita sebagai perempuan ibaratnya sekuci ya. Suami kita itu ibaratnya kapal besar. Ketika kapal besar terjadi apa-apa, itu hanya untuk mengantisipasi saja. Nah, jadi kita mempunyai peran yang sangat besar di situ. Gitu. Cuman walaupun kita benar-benar bisa membantu kehidupan keluarga, cuman tetap kepala rumah tangga adalah suami. Apapun itu tetap harus ada di bawah komando suami. Gitu. Nah, jadi kebetulan saya sendiri pun tim saya itu kebanyakan memang emak-emak. Memang ibu rumah tangga. Memang ibu rumah tangga, dan kalaupun mungkin saya mendapatkan beberapa cowok-cowok, dan itu adalah merupakan bonus buat saya gitu. Nah, jadi saya benar-benar merangkul ibu-ibu ya. Ayo ibu-ibu. Jadi saya kesana kesini benar-benar membantu mereka semuanya. Saya tidak mau bekerja sendiri. Saya ingin kebahagiaan saya adalah bila saya bisa menjadikan teman-teman saya atau membuat teman-teman saya mempunyai penghasilan sama seperti yang saya dapatkan. Apa yang saya lihat, jadi saya ingin juga mereka bisa melihat itu. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, jadi teman-teman saya atau tim saya khususnya, saya juga duplikasi itu Pak Frans. Ini berita gembira banget ya. Jadi saya tidak nyangka seorang ibu rumah tangga bisa jalan-jalannya ke luar negeri, ke cruise lagi. Itu benar-benar di luar dugaan saya, belum pernah saya bayangkan untuk bisa berlibur ke luar negeri gitu. Jadi makanya impian awal saya itu kan menambah 1 unit rumah yang sudah saya lunasi di awal corona ini. Itu semuanya dari bonusnya 3i. Wah, ini luar biasa Pak Frans. Penuh syukur sekali saya. Berterima kasih kepada CAR. Nah, yang kedua, bagaimana pengalaman di cruise kemarin? Itu teman-teman kalau misalkan pengen merasakan, mesti harus dikejar ya, lagi nanti setelah corona ya. Jadi tidak susah buat saya ungkapkan gitu, tapi itu benar-benar bisa dirasakan. Dimana di cruise itu saya benar-benar merasakan bukan di cruise gitu, tetapi di salah satu hotel berbintang gitu. Karena keluar dari sana ya view di cruise itu gitu. Dan satu pengalaman yang menarik gitu, itu saya benar-benar bisa dugem. Jadi kalau di kenyataan saya sudah ibu rumah tangga ya, jadi jauh banget dari dunia dugem. Tapi di sana digait sama anak-anak muda, saya benar-benar tidak tidur sampai pagi. Dan apalagi di situ itu benar-benar makan gratis dan makan sepuasnya. Satu deck itu ketika makanan sudah habis, order lagi, datang lagi makanan. Oh, saya nggak suka ini, datang lagi ditukar dengan makanan yang lain. Wow, luar biasa. Itu yang saya rasakan di situ Pak Frans. Dugemnya itu nggak bikin ngantuk, nggak bikin boring, walaupun sama anak-anak muda semua ya. Jadi wah, luar biasa pokoknya bermain di situ. Jadi benar-benar kekeluargaannya itu kental banget. Saya nggak merasa ada beban gitu. Jadi benar-benar lepas semuanya di situ Pak Frans. Bersyukur banget. Baik teman-teman,
sahabat 3i dimanapun berada pada malam hari ini. Jadi pesan terakhir saya, tetaplah berjuang, tetaplah ikuti proses dengan bahagia dan penuh rasa syukur ya, karena kita tahu semuanya saat ini gejolak badai ya sedang mengguncang dunia begitu dahsyatnya. Tetapi kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus tetap merubah kondisi ini dengan apapun yang bisa kita lakukan dan dengan apapun yang kita miliki. Karena sedahsyat apapun badai, kalau kita bisa menyikapi dengan cara yang profesional, tentunya hasilnya pun akan berbeda. Ketika kita bersatu untuk melawan semuanya ini, saya yakin semuanya akan berubah, semuanya akan sesuai dengan harapan kita tanpa menunggu badai itu berlalu.